Jangan menyerah. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita belajar firman Tuhan untuk jangan menyerah. Maka artinya kita harus bertekun, terus-menerus melakukannya dan tidak berhenti. Bila Victorious Kids menjadi anak yang tekun, maka apapun yang Victorious Kids kerjakan dapat berhasil. Namun bila Victorious Kids mudah menyerah, maka apapun yang hendak dikerjakan pasti akan gagal. Misalnya Victorious Kids mau belajar berenang, maka Victorious Kids harus bertekun belajar. Karena biasanya kita tidak dapat langsung menjadi pandai berenang dalam satu hari. Perlu latihan beberapa kali dengan teratur dan disiplin. Misalnya kita latihan 2 kali setiap minggu, maka setelah beberapa bulan akhirnya kita akan bisa berenang dengan baik. Dengan kata lain, Victorious Kids harus tekun dan jangan menyerah. Bila pertama kali belajar berenang, Victorious Kids diajari cara mengapung, lalu tidak berhasil. Dan jika kemudian Victorious Kids langsung kecewa dan menyerah, maka sampai kapanpun Victorious Kids tidak akan pintar berenang. Jangan menyerah, amin. Coba lagi, belajar lagi, tetaplah tekun. Pasti akhirnya Victorious Kids dapat berenang dengan baik. Begitu juga dengan hal lainnya di dalam hidup ini. Apalagi di masa pandemi COVID, di mana Victorious Kids belajar dengan daring. Misalnya Victorious Kids tidak langsung paham dengan mata pelajaran matematika, maka jangan langsung menyerah. Belajarlah lagi, belajarlah terus, tetaplah tekun. Maka Victorious Kids akan mengerti dan bahkan kemudian bisa sangat menyukai matematika. Apalagi Victorious Kids adalah anak Tuhan, di mana di dalam segala perkara Victorious Kids dapat berdoa, memohon pertolongan Tuhan, khususnya ketika dalam kesulitan. Itu sebabnya Victorious Kids dapat meminta kepintaran dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk dapat mengerti mata pelajaran yang disampaikan. Namun ada juga bagian Victorious Kids yang harus Victorious Kids kerjakan, yaitu harus mau tekun belajar. Jangan langsung suka menyerah. Amin. Jadi lain kali kalau tidak langsung mengerti suatu mata pelajaran, maka jangan menyerah dan mengatakan memang saya bodoh. Justru mari bangun dan bangkit, mulai belajar dengan lebih sungguh-sungguh dan tekunlah belajar. Segala sesuatu dalam hidup ini bisa dipelajari dan memang harus dipelajari lebih dahulu dengan tekun, barulah bisa dimengerti dan dikuasai. Itu sebabnya Victorious Kids jangan menjadi anak yang mudah menyerah. Jadilah anak yang tekun. Amin. Mari katakan sama-sama, saya anak yang tekun. Saya bukan anak yang mudah menyerah. Bila Victorious Kids sejak sekarang sudah membangun kebiasaan hidup untuk selalu bertekun, maka kelak setelah dewasa itu akan sangat bermanfaat. Ketika ada tantangan baru yang harus dihadapi, Victorious Kids tidak takut melakukannya. Justru Victorious Kids bersemangat dan tidak kenal menyerah. Misalnya kelak Victorious Kids harus belajar cara mengemudi mobil, maka Victorious Kids akan tekun belajar sampai ahli mengemudikan mobil dengan baik. Itu artinya kita tidak jemu-jemu atau tidak bosan-bosannya melakukan hal yang baik. Kita tetap bertekun, maka kelak kita akan menikmati hasilnya. Kita akan menikmati tuaian dari taburan kita. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Marilah kita terus-menerus dengan tekun menabur hal yang baik, maka kelak kita akan menikmati tuaian hal yang baik pula. Ada kalanya kita tergoda untuk menyerah karena melihat setelah kita melakukan hal yang baik, tapi ternyata hasilnya tidak segera nampak. Kita menjadi kecewa, bahkan mungkin putus asa. Ketika hal itu terjadi,
Jangan terus dalam perasaan kalah tersebut, melainkan marilah Victorious Kids kembali kepada kebenaran firman. Victorious Kids bisa bangkit, bisa kembali bersemangat. Amin. Janganlah Victorious Kids jemu atau bosan menabur yang baik, berbuat yang baik, karena itulah hal yang benar untuk dilakukan. Ingat bahwa bila kita menanam benih tanaman, maka dibutuhkan waktu sampai benih tanaman itu tumbuh besar dan bisa kita nikmati. Bila itu adalah benih tanaman palawija seperti bayam, maka waktunya mungkin sekitar 1-3 minggu saja, maka kita sudah bisa menuai bayam tersebut. Namun bila itu benih atau biji pohon rambutan, maka waktunya lebih lama. Tidak akan ada buah rambutan dituai dalam waktu 3 minggu, melainkan harus menunggu bertahun-tahun sampai kita bisa menikmati buah rambutan itu. Namun pohon itu akan tetap hidup sampai puluhan tahun ke depan, di mana kita bisa menikmati tuaian buahnya sampai berulang kali, dan bukan hanya 1 kali saja seperti saat kita menuai bayam tadi. Begitu juga dalam hidup ini, jangan menyerah berbuat baik. Berapa lama pun waktunya, kelak kita pasti menuai hasil perbuatan baik kita tersebut. Firman Tuhan sudah menjanjikannya. Galatia 6:9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari jangan menjadi lemah. Artinya jangan menyerah, jangan menyerah, dan jangan menyerah. Percayalah pada janji Tuhan ini. Mari kita bertekun, maka kita akan berhasil dan diberkati. Dan tentunya yang terpenting, Victorious Kids bertekun dalam hal rohani, maka hal lainnya juga akan mengikut di belakang. Mari bertekun membaca firman, dan mari bertekun berdoa. Kolose 4:2 berkata, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Roma 12:12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Akan sangat banyak bedanya bila Victorious Kids berdoa dan membaca firman lebih dahulu setiap pagi sebelum melakukan aktivitas apapun. Bila kita berdoa lebih dahulu, kita berbicara dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi terang, dan tubuh kita menjadi kuat. Doa selalu memberi kita kekuatan. Demikian juga bila kita membaca firman, maka firman Tuhan memberi kepada kita arahan bagaimana kita hidup benar dan melawan dosa. Dan terlebih lagi firman Tuhan memberikan iman kepada kita, dan tidak ada yang mustahil kepada orang yang beriman. Itulah sebabnya mari Victorious Kids tekunlah berdoa dan membaca firman setiap hari. Maka kebiasaan tekun tersebut juga bisa Victorious Kids lakukan dalam hal lain, terutama untuk tekun belajar. Amin. Dalam Alkitab ada sebuah contoh mengenai orang yang tetap bertekun. Dia tidak menyerah dan akhirnya dia diberkati. Namanya adalah Yakub. Ini tertulis dalam Kejadian 32. Suatu malam ketika Yakub seorang diri, datanglah malaikat Tuhan dan bergumul dengan dia. Yakub tidak menyerah. Yakub bergumul sampai fajar menyingsing. Ketika malaikat itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Kejadian 32:26 berkata, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, apakah Victorious Kids tahu apa yang terjadi kemudian? Malaikat itu benar-benar memberkati Yakub. Sejak saat itu Yakub bukan lagi disebut penipu seperti arti namanya, melainkan menjadi Israel. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel merupakan keturunan Yakub, dan mereka bangsa pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan.
Kejadian 32 ayat 28 berkata, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Luar biasa berkatnya jika kita tidak menyerah. Berkat Tuhan akan menjadi milik kita. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah tidak menyerah dalam berbuat hal yang benar, mengatakan hal yang benar, memilih hal yang benar, dan bukan hal yang salah. Sama seperti teladan Yakub ini. Amin, Victorious Kids. Mari ikutilah doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak-Mu. Saya buka hati saya kepadamu. Masuklah ke dalam hati saya, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mau belajar untuk selalu bertekun. Saya mau bertekun berdoa, bertekun membaca firman, dan bertekun belajar. Saya tidak mudah menyerah. Saya percaya bila saya tidak jemu-jemu dan tetap bertekun, maka saya akan menuai hal baik yang sudah saya tabur. Tolonglah saya, Roh Kudus, untuk selalu bertekun dan tidak menyerah. Di dalam nama Yesus saya berdoa.